Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Waningrum dalam mata kuliah Praktik Statistika. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai prosedur deskriptif. Ini prosedur yang hampir mirip dengan minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari prosedur frekuensi dan ini masih dalam bentuk statistik deskriptif. Ini juga masih sama, statistik deskriptif hanya untuk outputnya nanti pengerjaannya. Outputnya nanti akan lebih sederhana. Seperti yang kita kerjakan di minggu lalu, kita buka dulu SPSS kita. Saya klik new dataset karena ini data baru. Dan kita buat isinya. Kita cek di halaman 14, kita masukkan data di halaman 14 itu ke dalam SPSS. Di sini kolomnya ada nama, umur, didik ya, di situ ada pendidikan maksudnya. Kemudian jenis kelamin, tulis JK, dan keterangan. Untuk tipe di nama itu kita masukkan, diedit dulu ya, jadi string seperti di minggu lalu. Kalau numerik nanti nggak bisa ditulis namanya, jadi kita ganti string. Kemudian di sini di data view sudah ada kolomnya. Ada nama, umur, didik, jenis kelamin, dan keterangan. Kita masukkan semua nama. Umur juga semua data kita masukkan. Pendidikan juga sama. Jenis kelamin. Dan keterangan. Nah, langkah selanjutnya kita olah data ini dengan menggunakan prosedur deskriptif. Langkahnya adalah kita klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, dan pilih Deskriptif. Kalau kemarin frekuensi, sekarang deskriptif. Kita klik. Di sini ada perbedaan ya. Jadi di frekuensi kemarin nama pun muncul di bagian kolom sini. Kolom sebelum variabel ini. Tapi kalau di deskriptif ini hanya semua yang nominal masuk ke sini. Yang tipenya nominal ini masuk ke sini semua. Nah, ini kita pindah semua ke dalam kolom variabel. Kemudian kita klik option. Kita centang sesuai dengan yang ada di buku. Halaman 16, ini samakan saja. Means, standard deviation, minimum, maksimum, means, kurtosis, keyness, variable list. Kita continue kalau sudah semua. Lalu kita OK. Dan keluar outputnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, agar bisa kita analisis, kita pindah data ini, kita ekspor ke dalam komputer kita, bentuknya Word saja, sama mau disimpan di mana, bisa dipilih di sini, browse di mana, mau di dokumen, terserah kalian, kemudian di OK ya.
Tadi sudah ada nama yang sama. Outputnya seperti tadi ya langkahnya ya, kalian bisa menggunakan cara ini, tinggal di OK seperti itu. Karena tadi sudah saya save satu file dengan nama yang sama ini, jadi tadi gagal. Tapi caranya seperti itu, tinggal setelah dipilih tempatnya, tinggal di OK. Kemudian kita buka filenya yang ada yang sudah kita simpan tadi di Word. Nah, seperti ini. Kan muncul data ini. Tampilannya berbeda ya dengan yang di buku, tapi tidak masalah. Yang kita butuhkan adalah isinya, bukan tampilannya. Oke, dari hasil ini bisa kita analisis. Sebelum kita analisis, kita sepakati dulu harusnya pada saat data tadi dimasukkan, harusnya sebelumnya itu sudah ada ceritanya sih ini. Jadi ini sebenarnya si peneliti membuat kuesioner mengenai kenaikan SPP gitu ya. Jadi untuk umur tetap semua angka sesuai umur itu ya. Pendidikan 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 itu SMA, dan 4 itu kuliah, perguruan tinggi ya. Sedangkan untuk jenis kelamin ini yang pendidikan ya, pendidikan atau didik tadi ya, saya masukkannya di kolom tadi kan didik. Ini pendidikan atau didik tadi ya, tempat kalian didik. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu 1. Ada bubus. 1 itu laki-laki. 2 itu perempuan. Sedangkan untuk keterangan satu itu artinya satu itu tidak setuju saja ya, kita sepakati. 2 itu ragu-ragu, dan 3 itu setuju. Ini sepakati seperti ini saja. Nah, setelah sudah ada kesepakatan ini, kita buat analisisnya. Mulai dari di sini sudah muncul data minimum, data maksimum. Ini berarti untuk yang umur. Untuk umur, untuk permudah, respondennya adalah 18 tahun. Umur tertua 45 tahun. Untuk kolom jadi pendidikan ya. Pendidikan terendah SD dan tertinggi PP. Untuk minimum dan maksimum ini tidak bisa kita gunakan untuk analisis jenis kelamin ya. Karena ini 1 sama 2 bukanlah minimum maksimum, hanya untuk melambangkan kalau laki-laki itu 1, perempuan itu 2, seperti itu. Untuk keterangan juga, keterangan nanti setuju, tidak setuju, ragu-ragu seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita gunakan untuk membuat
minimum maksimumnya. Nah, ini untuk yang min itu adalah rata-rata. Rata-rata ini berarti untuk yang umur, rata-ratanya bisa kita lihat di sini. 30,75 berarti dengan rata-rata. Kita tambahkan di bagian umur dengan rata-rata 30,75 tahun. Di sini pendidikan sulit juga ya untuk kita buat rata-ratanya ya. Jadi rata-rata ini kita gunakan untuk yang umur saja dan mungkin malah di bagian keterangan ini ya. Ketika ini semakin mendekati 3 berarti semakin setuju, semakin mendekati 1 semakin tidak setuju ya. Karena ini 1,75 berarti kebanyakan malah tidak setuju ya. Keterangan. Nilai sebesar 1,75. Artinya ini lebih mendekati 1 ya. Kalau 1 kita sepakati tidak setuju berarti bahwa rata-rata responden tidak setuju dengan kenaikan SPP. Kalau dilihat dari sini, kalau kita sepakati 1 itu adalah tidak setuju dan 3 itu setuju ya. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Dan kita bisa lihat di sini ada skinostatistik. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, cara menghitungnya juga sama ya untuk skinostatistik. Nah, karena minggu lalu sudah kita pelajari mengenai skinostatistik, analisisnya bagaimana, kita sekarang untuk pertemuan ini kita pelajari yang kurtosis saja ya. Jadi yang kurtosis ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisa apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Bisa kalian cek di halaman bisa kalian lihat di halaman modul. Nah, halaman 6. Untuk analisisnya kita bisa menggunakan confidence interval atau istilahnya CI. Itu di halaman 6. Kita gunakan kurtosis ya. Ini jadi untuk kurtosis ini kita menggunakan prinsip perhitungan rumus seperti ini 95C. Jadi nilai konfidensialnya, nilai tingkat kepercayaannya ke 95 ya. Confidence intervalnya itu untuk perhitungan kurtosis ini kurang lebih plus minus itu gimana tambahnya? Ini
1,96 dikali, ini rumusnya, jadi kita menggunakan perhitungan ini untuk menentukan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, dikali standar errornya. Nah, sekarang bisa kita masukkan, saya beri contoh untuk bagian yang keterangan. Ini ada bagian keterangan, tapi sebenarnya harusnya semua sih ya, semua data ya, baik umur, pendidikan, jenis kelamin, dan keterangan. Tapi ini saya sampling aja yang bagian keterangan aja. Nilai statistiknya berarti untuk perhitungannya seperti ini. 95% CI. Nilainya adalah tadi, kita masukkan angkanya. Nilai kurtosisnya itu adalah min 1481. Ini plus minus 1,96 dikali standar errornya. Kita hitung nilainya 1 kali 1,96 1,96 dikalikan 1,481. Hasilnya ini ya. Dikali tambah atau kurang 2,9 dan 0,276. Artinya ini plus ini min dulu, min sampai habis itu ini plus ini, berarti untuk nilainya min 1,481 dikurangi dengan 2,90 276 sama dengan ini hasilnya kita kurangi adalah min 4 383,767 sampai ini min
1,481 ditambah dengan 2,90276 sampai dengan 1, hasilnya adalah 1,42176. 1,42176 seperti ini. Artinya kalau kita bisa lihat di sini dari min 4,38 sampai ke 1,4. Range tingkat confidence intervalnya ada di min 4,38 sampai 1,42. Nah, untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak, kalau di range ini ada nilainya, ada nilai nolnya, artinya distribusi normal. Berarti ini untuk data keterangan, ini distribusinya normal. Karena di dalam min 4,38 sampai ke 1,4, ini kan ada nolnya. Kalau kita buat garis ya, dari min 4, nanti min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah, itu kan berarti ada nolnya. Jadi data ini adalah data untuk keterangan, ini distribusinya normal. Nah, untuk keterangan, nanti bisa diteruskan ya untuk analisis data kurtosis yang lain, untuk kolom yang lain, kolom umur berapa, dengan cara yang sama ya. Kolom umur, dan kolom pendidikan, ada juga analisis untuk kolom jenis kelamin, silahkan dianalisis sendiri, tapi langkahnya seperti ini ya. Sama nanti langkahnya. Jika ada nilai 0 di dalamnya, berarti distribusinya adalah normal. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jadi sampai menganalisis yang kurtosis, kalau skinnes sudah kita analisis, kita pelajari di minggu sebelumnya. Jadi kita belajar yang kurtosis ganti ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.